Pernah gak sih kita tuh berpikir bagaimana matematika itu bisa ada dan berkembang hingga di zaman kita yang modern dan serba canggih ini? Tentu perkembangan matematika ini tidak bisa dipisahkan dengan peranan-peranan tokoh matematika. Kemudian, pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan matematika pada abad ke-17. Zaman Renaissance yang berlangsung pada tahun 1600-an di Italia menjadi dasar perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang sains dan teknologi. Zaman ini ditandai oleh hasrat besar untuk bereksperimen dan utamanya untuk mengetahui bagaimana segala sesuatu itu dapat terjadi. Sains abad ke-17 dapat dikatakan telah dimulai sejak kemunculan teks karya Gilbert pada tahun 1600. Tulisan pertama tentang sains fisika yang isinya sepenuhnya didasarkan pada eksperimentasi dan puncaknya adalah optik karya Newton pada tahun 1704. Pada abad ke-17, politik, ekonomi, dan sosial telah pula berkembang dengan pesat. Keadaan ini telah memberikan sumbangan dan dorongan yang besar dalam perkembangan matematika. Matematika telah menjadi bagian dari semua kegiatan intelektual pada abad tersebut. Abad ke-17 merupakan abad yang terkemuka dalam perkembangan sejarah matematika. Pada abad awal ini, banyak matematikawan yang berhasil menciptakan penemuan yang luar biasa. Kemudian kita akan membahas tentang ilmuwan dan penemuannya tentang matematika. Yang pertama yaitu ada John Napier tentang logaritma. Salah satu penemuannya yang terkenal adalah logaritma. Belum diketahui pasti ide yang mendasari Napier dalam menyusun logaritma, tetapi dibutuhkan 20 tahun baginya untuk menemukan ide tersebut. Thomas Harriot tentang notasi aljabar. Harriot dalam karyanya yaitu buku yang berjudul Artis Analytica Praxi melambangkan perkalian dengan sebuah titik noktah. Dia juga menjelaskan 4 jenis operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan menggunakan simbol-simbol bukan angka. Harriot adalah penemu lambang kurang dari dan lebih dari. Yang selanjutnya yaitu William Oughtred. Oughtred fokus pada pemakaian simbol-simbol matematika. Ia telah mempublikasikan lebih dari 152 simbol dan hanya ada 3 simbol yang tidak mendapat kedudukan pada saat itu. Di antaranya, simbol silang untuk perkalian, titik 4 digunakan untuk perbandingan, dan simbol minus untuk perbedaan. Karyanya yaitu tentang trigonometri. Yang selanjutnya yaitu Galileo Galilei. Galileo terkenal dengan temuan awalnya tentang isokronisme pendulum atau tentang kesamaan waktu bandul. Pendapat Galileo mengenai adanya bintik-bintik hitam pada permukaan matahari sangatlah bertentangan dengan Aristoteles. Pendapat Galileo ini mendapat tentangan dari kaum gereja dan para pengikut Aristoteles. Dia dipaksa untuk menarik kembali penemuan ilmiahnya, dan ia dicap sebagai orang yang durhaka dan perlu untuk dikutuk. Yang selanjutnya yaitu Johann Kepler. Johann Kepler dan Tycho Brahe yang merupakan seorang astronom berturut-turut menjabat sebagai astronom dan matematikawan dari kerajaan Kaisar Rudolf di Praha. Tidak lama setelah itu, yaitu pada tahun 1601, Brahe tiba-tiba meninggal, dan Kepler mewarisi semua catatan hasil pengamatan Brahe yang telah dilakukan secara cermat. Setelah 10 tahun mengadakan penelitian, tepatnya pada tahun 1619 lahirlah hukum Kepler. Hukum ini merupakan hukum pergerakan planet yang merupakan kejadian yang amat penting dalam sejarah astronomi dan matematika. Yang selanjutnya yaitu Desargues Geometry. Hasil karya Desargues pada umumnya diabaikan oleh para matematika lainnya. Hasil karya Desargues pada umumnya diabaikan alasannya karena adanya geometri analitik yang diperkenalkan secara supel oleh Descartes dalam jangka waktu 2 tahun lebih awal. Karya besarnya adalah sebuah buku tentang irisan kerucut. Dimulai dengan ajaran yang diberikan oleh Kepler,
kemudian dikembangkan bersama-sama dengan teorema involution Desargues, akhirnya menghasilkan geometri proyektif. Yang selanjutnya yaitu René Descartes. Suatu malam dia mengalami 3 mimpi, di mana dia menemukan fondasi-fondasi dari suatu sains yang mengagumkan, di mana akhirnya dia merumuskan prinsip-prinsip tentang geometri analitik. Descartes menulis sebuah buku yang berjudul Le Monde, namun ia mendengar bahwa karya Galileo Dialogue on Two Systems of the World diterbitkan setahun sebelumnya. Telah dikutuk oleh pihak gereja sadar dirinya akan bernasib sama, ia pun meninggalkan proyek tersebut. Yang terakhir yaitu Blaise Pascal. Sebagai matematikawan, Pascal telah dipandang sebagai seseorang yang sebenarnya mampu jadi yang terhebat dalam sejarah. Namun pada sebagian besar masa hidupnya, studi-studinya terhambat oleh kesehatan yang buruk. Ketika ia berusia 16 tahun dengan menguasai Elements dan Euclid tanpa bantuan dari orang lain, ia juga menemukan berbagai teorema yang berhubungan dengan kurva. Lalu menemukan mesin hitung yang pertama, beberapa kontribusi Pascal lainnya yaitu sikloida, segitiga aritmatik, dan induksi matematis.